Halo adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Kali ini kita akan bahas materi matematika kelas 12 SMA dan MA tentang limit fungsi. Nah, limit fungsi memiliki beberapa teorema limit pusat, antara lain yang pertama adalah limit dari K, di mana X menuju A, maka hasilnya adalah K, di mana K ini adalah sebuah konstanta. Contohnya, limit X menuju 1 dari 5, maka hasilnya tetap 5. Ya. Yang kedua, limit dari X menuju A dari X, maka hasilnya adalah A. Contohnya, limit X menuju 2 dari X, maka jawabannya adalah 2. Teorema yang ketiga yaitu limit X menuju A untuk sebuah fungsi X, maka hasilnya adalah fungsi X yang disubstitusikan dengan nilai A. Kemudian yang keempat, limit X menuju A dari K dikali Fx, maka K atau konstanta ini bisa dikeluarkan, ditaruh di depan, sehingga K dikali dari limit X menuju A dari fungsi X. Kemudian yang kelima adalah limit Fx plus Gx, di mana X menuju A, ini bisa dipisahkan tersendiri, sehingga limit X menuju A dari Fx dihitung tersendiri, kemudian baru dijumlahkan dengan limit X menuju A dari Gx. Selanjutnya teorema yang keenam, yaitu, nah kalau tadi penjumlahan, maka ini berlaku juga untuk pengurangan. Jika ada suatu limit X menuju A dari fungsi X dikurang Gx, maka ini bisa berdiri masing-masing, di mana limit X menuju A dari Fx dikurang dengan limit X menuju A dari Gx. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu limit X menuju A dari perkalian fungsi X dikali dengan Gx. Maka hasilnya ini juga bisa berdiri sendiri, yaitu limit dari X menuju A dari Fx dikali dengan limit X menuju A dari Gx. Yang kedelapan, yaitu kalau tadi perkalian, maka ini pembagian. Sama, limit X menuju A dari Fx dibagi dengan Gx, maka bisa berdiri masing-masing, di mana yang pembilang yaitu limit X menuju A dari Fx dibagi dengan penyebutnya yaitu limit X menuju A dari Gx. Di sini ada syarat di mana limit X menuju A dari Gx tidak bisa atau tidak boleh sama dengan 0. Artinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yang kesembilan, nah, limit X menuju A dari sebuah fungsi X itu dipangkatkan N, maka itu sama dengan limit hasil dari limit X menuju A dari Fx, hasilnya baru dipangkatkan dengan N. Nah, yang terakhir, limit X menuju A dari akar pangkat N dari Fx itu sama dengan akar pangkat N dari hasil limit X menuju A dari Fx. Nah, ini ada 10 teorema yang mesti kita hafalkan, karena ini akan sangat berkaitan dengan soal-soal limit yang akan kita kerjakan ke depannya. Baik, selanjutnya untuk mengerjakan soal limit dibutuhkan beberapa langkah, ya. Jadi yang pertama, lakukan substitusi, ya. Jadi kalau ketemu soal limit,
lakukan substitusi. Jika substitusi gagal atau tidak menemukan hasil, maka lakukan yang kedua, yaitu dengan cara memfaktorkan. Namun jika memfaktorkan juga tidak dapat hasil, maka cobalah dengan mengalihkan sekawan. Ini khusus bentuk limit yang akar ya. Nah, dan yang terakhir, jika juga tidak ketemu, maka artinya kita harus mencari atau mengaitkannya dengan teorema yang lainnya. Baik, kita langsung coba saja dengan beberapa contoh soal untuk lebih mendalami dari soal limit fungsi ini. Contoh yang pertama, limit x menuju 1 dari fungsi 3x plus 5. Nah, maka jawabannya adalah, jadi ini tadi langsung saja disubstitusikan ya, sehingga pertama kita pisahkan seperti teorema tadi. Ini limit x menuju 1 dari 3x ditambah limit x menuju 1 dari 5. Kemudian substitusikan. X-nya diganti dengan 1. Dan karena 5 ini konstanta, maka langsung 5 hasilnya. 3 kali 1, 3, dan ditambah 5 hasilnya adalah 8. Lanjut contoh yang kedua. Limit x menuju 4 dari akar 3x plus 4 dibagi dengan x. Nah, sama seperti tadi, kita coba pisahkan. Yang atas, yaitu limit x menuju 4 dari akar 3x plus 4 dibagi limit x menuju 4 dari x. Masukkan atau substitusi, ganti x-nya dengan 4. 3 kali 4 ditambah 1 ditambah 4 lalu dibagi dengan 4. 3 kali 4 hasilnya 12. 12 tambah 4 hasilnya 16. Dibagi 4. Akar 16 dari 4 dibagi 4 maka hasilnya adalah 1. Terakhir, yang selanjutnya contoh ketiga, limit x menuju 1 dari x kuadrat min 3x plus 2 dibagi x kuadrat min 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jika kita substitusikan nilai 1 kepada x kuadrat min 1, maka hasilnya adalah 0. Begitu pula kalau kita substitusikan 1 kepada x kuadrat min 3x plus 2, hasilnya juga 0. Maka limit dari x menuju 1 x kuadrat min 3x plus 2 ini tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi langsung. Makanya kita akan coba cara yang kedua, yaitu dengan cara pemfaktoran. Nah, setelah difaktorkan didapatkah x min 2 dikali x min 1. Kemudian yang x kuadrat min 1 difaktorkan dapatlah x plus 1 dan dikali dengan x min 1. Nah, ini bisa dicoret ya. X min 1 menghabisi x min 1 yang pembilang dan penyebut. Selanjutnya, berarti tinggal x min 2 dan x plus 1. Nah, seperti teorema, dipisah langsung limit x menuju 1 dari x min 2, kemudian limit x menuju 1 dari x plus 2. Selanjutnya disubstitusikan. X-nya diganti dengan 1. 1 dikurang 2, negatif 1. 1 ditambah 1, sama dengan 2. Maka hasilnya adalah negatif 1/2. Nah, contoh yang terakhir, yaitu bentuk akar. Nah ya, jadi kalau penyebutnya ini kita substitusikan dengan 2, ternyata hasilnya adalah 0. Maka limit x menuju 2 dari soal ini itu tidak dapat diselesaikan dengan substitusi langsung. Karena ini dalam bentuk akar, maka solusinya kita akan coba dengan cara menggunakan perkalian sekawan. Nah, kita kalikan dengan sekawan dari akar ini ya.
Karena di sini akar X kuadrat tambah 5 dikurang 3, maka dikalikan sekawan dengan akar X kuadrat tambah 5 ditambah 3 per akar X kuadrat tambah 5 ditambah 3. Nah, kita selesaikan. Hilang akarnya, dapatlah X kuadrat tambah 5 min 3 kali 3 hasilnya adalah min 9. Kemudian yang di bawah tetap tidak berubah. Nah, X kuadrat tambah 5 kurang 9 hasilnya X kuadrat negatif dikurang 4. Ya. Nah, kemudian ini bisa difaktorkan lagi. Sehingga didapat X min 2, X plus 2. Nah, ini kita dapatkan X min 2 yang kita coret. Sehingga didapatlah limit dari X menuju 2 atasnya atau pembilangnya X plus 2 dan penyebutnya akar X kuadrat plus 5 tambah 3. Selanjutnya, kita limitkan masing-masing pembilang dan penjemputnya masing-masing. Lalu substitusikan nilai 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan akar dari 2 pangkat 2, 4 tambah 5 hasilnya 9. Sehingga akar 9 sama dengan 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 per 3 tambah 3 sama dengan 4 per 6. Atau kalau disederhanakan lagi hasilnya adalah 2 per 3. Baik, itulah terkait dengan limit fungsi. Kedepannya atau setelah ini nanti kita akan bahas yang lebih jauh lagi tentang limit, khususnya limit trigonometri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.